Damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, walaupun hari-hari ini merupakan hari libur panjang ya di Indonesia khususnya, saudara sekalian, tapi saudara ada di tempat ini mungkin mengambil waktu libur yang lain, apakah tetap di Surabaya atau di luar Surabaya. Saya juga ingin menyambut jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bukan dari Surabaya, sedang berlibur di kota ini dan beribadah di Happy Family. Ada? Jika ada boleh angkat tangannya. Kita akan menyambut. Ada satu lagi ada lagi seorang ibu. Mari kita beri sambutan yang meriah ya untuk ada Bapak Ibu dan ada seorang ibu ya yang bisa hadir beribadah di Happy Family Center. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Anda bisa memberitahu kepada keluarga atau teman-teman mereka yang sedang ada di luar kota, di luar negeri, bisa tetap mengikuti ibadah Happy Family melalui live streaming ya. Gampang sekali dengan masuk ke website www.hfc.id ya. Bisa mengikuti setiap hari Minggu ada ibadah live streaming jam 7 dan jam 10. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Juni dengan satu subtema yang diberikan oleh Pak Hani sebagai Gembala Senior Happy Family Center, yaitu walk, yaitu hidup di dalam ketaatan, the power of obedience. Saudara, ada pepatah bahasa Indonesia berkata begini, berakit-rakit ke hulu. Lalu kemudian dikatakan berenang-renang ke tepian, bersusah-susah lebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Wah ya, itu peribahasa saudara waktu SD, saya SD. Saya nggak tahu apakah anak-anak sekarang masih diajari peribahasa ya. Saudara-saudara sekalian, peribahasa ini menggambarkan bagaimana satu upaya dan perjuangan manusia untuk menata masa depan yang baik. Kalau orang barat, saudara, ada pepatah mereka berkata, no pain, no gain. Tanpa rasa sakit nggak akan ada hasilnya katanya ya. Sebetulnya peribahasa ini memiliki satu maksud yang sama. Saudara, bagaimana proses itu sangat penting sekali. Bersusah-susah lebih dulu, bersenang-senang kemudian. Kalau bersenang-senang sekarang, susahnya bisa nanti saudara. Dan seringkali penyesalan sudah terlambat. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan tema walk in obedience. Berjalan di dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Tuhan yang merupakan Sang Pencipta, bahkan Sang Penebus kita yang hidup, Yesus Kristus, kita diberi pilihan untuk mau atau tidak berjalan di dalam ketaatan. Dan saudara, memang untuk berjalan di dalam ketaatan itu tidak mudah. Bersusah-susah lebih dahulu ya. Ada pain lebih dulu saudara. Karena Yesus juga berkata, barang siapa ingin mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, mengikut Yesus. Dan kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan Injil Matius, dikatakan saudara, jalan ke surga itu pintunya sempit. Sementara jalan menuju kebinasaan lebar. Banyak orang memilih jalan yang lebar, tapi ujungnya adalah kebinasaan, kehancuran. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat satu kebenaran firman. Tuhan menaruh saudara perikop ini di dalam hati saya untuk saya bagikan bagi Bapak Ibu pada hari ini. Mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Saya akan bacakan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan menjalankan di dalam kehidupan. Bagaimana saudara kita bisa berjalan di dalam ketaatan? Yang pertama, saudara kita mau menjadi orang yang bijak di dalam menjalankan hidup. Bapak Ibu sudah di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Rumah di sini menggambarkan hidup kita. Rumah ini adalah saudara dan saya. Bukankah firman Tuhan berkata, don't you know that you, me, are house of the Lord. Betapa saudara kita adalah rumahnya Tuhan. Saya percaya saudara punya rumah, ada yang mungkin masih kos, ada yang kontrak, ada yang sewa, ada yang milik sendiri. Saya yakin rumah yang saudara tempati, saudara ingin betul-betul buat supaya saudara bisa betah. Saudara bersihkan, saudara juga taruh perabotan-perabotan yang berguna, yang baik buat saudara. Karena apa? Karena saudara tinggal di situ. Saudara bayangkan, kalau hidup kita adalah rumahnya Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan betah tinggal di rumah saudara? Apakah Tuhan dijadikan Tuhan? Bukan sekedar tamu saudara yang mungkin tidak terhormat yang kita cuekin ya. Tapi betul-betul saudara dia adalah Tuhan, pemilik atas kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa bukankah kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kamu sudah lunas dibayar. Itu sebabnya jika kita memahami ini, saudara dan saya seharusnya tidak punya hak lagi loh atas diri kita. Amin. Karena kita sudah dibeli, ditebus oleh darah yang mahal. Saudara kalau beli rumah orang, saudara udah bayar cash. Saudara menempati rumah yang baru yang saudara beli, saudara punya hak dong untuk mengganti hordengnya, untuk mengganti cat rumahnya, untuk mengganti mungkin lampunya sudah nggak suka. Mungkin tempat tidur, wah udah ditidurin oleh penghuni lama, sudah rasa risih, saya ganti Nah, itu hak saudara, karena sudah membeli rumah itu. Bapak Ibu, pemahaman ini membuat kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Saudara betul-betul mau menjadikan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, hari ini kita melihat bagaimana walk in obedience. Berjalan di dalam ketaatan. Dimulai dengan menjadi orang yang bijak dalam menjalankan hidup. Yaitu yang pertama, memilih label atau status diri. Saudara ini mau dilabeli apa? Ya, karena saudara orang itu pasti saudara nggak perlu bicara, orang sudah lihat. Oh ini orang terhormat, oh ini orang baik ini. Wah ini kalau dari gelagatnya, waduh kayak pencuri, matanya jelalatan dan sebagainya ya. Saudara memilih label, status diri. Ini ditulis di dalam perumpamaan ini. Label yang pertama, Yesus menyebutnya sebagai orang yang bodoh. Itu ditulis di ayat yang ke-26. Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam perikop yang lain Efesus 5 ayat 17. Di situ kita mendapatkan satu pemahaman. Siapa orang bodoh? Bukan orang yang tidak sekolah, bukan yang IQ-nya rendah. Tetapi firman Tuhan berkata Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti saudara orang bodoh adalah orang yang tidak mau tahu kehendak Tuhan.
Orang yang mungkin tahu kehendak Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Aduh, terlalu beratlah. Itu kan Yesus, itu kan Rasul Paulus, itu kan buat pendeta. Aduh, saya mah enggak lah. Nah ini, saudara, itu adalah pilihan saudara. Saudara mau menerima label apa? Status diri apa? Apakah orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir? Saudara-saudara sekalian, sebetulnya arti yang sesungguhnya bukan pasir, tetapi di atas tanah. Di Israel itu saudara-saudara sekalian, kalau pada musim kemarau, maka saudara tidak turun hujan sama sekali. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Saya pernah pergi ke Israel pada waktu masih kuliah, ya lama sekali. Ya, sebelum menikah sudah masih kuliah, saya pernah pergi ke Israel. Dulu kalau pergi harus lewat Eropa. Jadi saya dulu pergi masuknya lewat Belanda, ya baru masuk Israel. Kalau sekarang ya syukurlah udah bisa dibuka lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya dapatkan berita pada waktu itu, bahwa Israel tahun lama sekali ya, tahun 86 itu saya pertama pergi ke Israel. Tidak turun hujan 3 tahun, bayangkan ya, tidak turun hujan. Saudara, berarti tanahnya itu jadi keras sekali. Nah saudara, orang-orang yang bodoh, orang yang tidak mau tahu kehendak Tuhan, orang-orang ini mendirikan rumahnya di atas tanah yang keras. Sementara label yang kedua diberikan adalah orang yang bijaksana. Itu ditulis di ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Sama dengan orang yang bijak. Orang yang bijak. Saudara, Efesus pasal 5 ayat 15 kembali meneguhkan, memberikan definisi siapakah orang yang bijak. Karena itu ayat 15 Efesus 5. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Berarti orang bijaksana adalah memperhatikan bagaimana dia hidup. Hidupnya itu tidak serampangan, tidak sembarangan. Hidupnya itu sumbunya enggak pendek, saudara. Enggak begini, gimana nanti dah, tidak. Memperhatikan bagaimana menjalankan hidup. Nah saudara-saudara sekalian, saudara tipe yang mana? Label yang mana yang saudara mau pilih? Apakah orang bodoh atau orang bijaksana? Saudara, orang yang bijak menjalankan hidup. Kedua, kita melihat memilih apa yang dikerjakan. Ya, jadi enggak sembarangan. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu di YouTube ada satu perbedaan antara kambing dan domba. Ya, sekilas sama ya. Apa bedanya? Saudara, kambing itu ada plastik ya dimakan, sampah ya dimakan, apa aja dimakan loh. Tapi domba, saudara kasih sampah nggak mau. Domba hanya mau makan rumput yang segar. Amin. Nah itu, saudara juga boleh pilih dalam hidup ini. Saudara mau makan sampah, apa aja dah. Ya, yang saudara sukai memuaskan hawa nafsu, atau saudara mau seperti domba. Makan rumput yang segar. Bapak ibu saudara sekalian, memilih apa yang dikerjakan. Saudara, orang yang bodoh hanya mendengar perkataan Tuhan. Itu ditulis di ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata mendengar ini adalah to hear. Saudara yang tahu bahasa Inggris, ada 2 kata kerja bahasa Inggris. Mendengar, ya sepintas, enggak sungguh-sungguh. Saya berharap di sini mendengar saudara jangan just to hear. Mendengar sambil gadget, sambil mungkin lihat YouTube, sambil balas WhatsApp lain, sambil ngantuk. Wah, itu just to hear. Mendengar sepintas enggak ada gunanya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Benih saudara itu langsung dimakan oleh iblis. Dimakan oleh burung. Udah belum sempat berakar. Ya. Jadi sudah just to hear. Bukan to listen to. Kalau listen to itu mendengar
harus sungguh-sungguh, nggak mau diganggu, konsentrasi, fokus. Wah ya, saudara kalau pilih duduk belakang hati-hati, nggak apa-apa sih ya. Tapi saudara kalau duduk lebih depan, wah sudah lebih fokus. Memang ada keanehan sih ya. Kalau saudara nonton konser yang mahal-mahal, semua rebutan. VVIP itu mahal loh harganya ya. Tapi heran saudara kalau ke gereja, orang nggak mau, aku nggak mau depan-depan, mau belakang. Semoga saudara tetap bisa fokus. Saudara-saudara sekalian, mendengar orang yang bodoh. Saudara-saudara sekalian hanya mendengar, mendirikan rumahnya di atas tanah. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, karena kalau pasir adanya di pantai, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah tanah yang sudah keras. Coba kita lihat Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah saudara, karena kemarau yang panjang, tanah itu jadi keras. Nah saudara-saudara sekalian, orang yang mendengar perkataan Tuhan just to hear, ya, sudah ingin melakukan sesuatu itu dengan cepat, instan, jalan pintas. Kalau jadi kaya maunya kayanya cepat. Caranya bohong orang kek, caranya nyogok kek, cara jual barang palsu, cara apa aja dah, nggak halal, pokoknya cepat, instan, jalan pintas. Kalau yang masih sekolah nggak pakai ujian atau soalnya beli, wah hati-hati lo ya. Saudara, pokoknya maunya jalan pintas, nggak mau bersusah-susah lebih dulu, menghindari kerja keras. Kalau kawin carinya orang kaya, kalau bisa yang tua, anak tunggal, waduh cepet dapat warisan. Nggak mau kerja keras pokoknya, males. Memikirkan hasil jangka pendek. Kalau saya kawin orang kaya, saya pasti kaya. Nggak usah kerja, duit keluar terus, duit masuk terus, saya nggak perlu keluar apa-apa. Wah, hati-hati, bukan tidak boleh kawin sama orang kaya ya. Tapi kalau saudara hanya fokusnya seperti ini, wah, saudara akan menyesal dan penyesalan seringkali terlambat. Saudara, orang-orang yang hanya mendengar perkataan Tuhan, just to hear, dia tidak mau tahu akibat masa yang akan datang. Digambarkan seperti orang yang bikin rumah, kan ini tanahnya udah keras, udah saya langsung bangun aja. Yang penting cepet, nggak keluar duit banyak, saya nggak terlalu capek, toh rumahnya cepet jadi, saya bisa cepet tinggal, itu sah. Tidak mau tahu akan akibat yang akan datang. Saudara, sementara orang yang kedua memilih apa yang dikerjakan, bukan cuma mendengar, tetapi dikatakan di ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Nah ini ya, mendengar dengan sungguh-sungguh dan menaatinya, obey. Saudara, banyak ya orang tua punya anak. Anaknya dengar, tidak kebetulan saudara dan saya diberi sepasang telinga, satu mulut. Supaya lebih banyak mendengar, lebih sedikit bicara. Amin. Bayangkan saudara dikasih 2 mulut, waduh, 1 mulut aja udah bisa bikin pusing. Saya kemarin dikirimi saudara oleh suami. Katanya menurut survei, suami itu paling bahagia dan damai sejahtera. Ini survei di luar negeri lo ya. Katanya when your wife is sleeping. Waduh, saya dapat itu, saya tanya suami, apa saya begitu? Ya, when your wife is sleeping, the husbands are very peaceful. Waduh, kenapa? Ngoceh terus sudah ya, ngomel terus, marah terus. Nah ini, saudara, Tuhan kasih 1 mulut supaya lebih sedikit bicara, lebih banyak mendengar. Dan tidak kebetulan loh Tuhan kasih kepada kita panca indrain. Mulut bisa dibuka, bisa ditutup. Betul nggak? Coba bayangkan kalau saudara punya mulut nggak bisa ditutup, buka terus gimana saudara? Nyamuk masuk, lalat masuk, semua masuk. Betul nggak? Ada waktu ditutup. Ya, demikian saudara lihat telinga.
telinga kita lu nggak bisa ditutup, ngejebrek terus. Kayak pangsit, betul nggak Zoya ya? Kayak belalai, kayak kuping gajah ini. Terus buka 24 jam. Betul sudah? Karena Tuhan mau kita lebih banyak mendengar, memakai telinga ini, mendengar dengan sungguh-sungguh dan obey. Amin. Menaati. Berapa banyak orang tua seringkali menasehati anak. Anak kayak denger karena telinganya buka kan, ya. Tetapi apa betul-betul mendengarkan dan menaati belum tentu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Semoga saya berkhotbah, saudara tidak cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Udahlah, menyenangkan suami aja, menyenangkan istri, menyenangkan orang tua, menyenangkan anak, asal ke gereja. Waduh, jangan saudara. Ya, Tuhan mau sudah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bijak, mendengar dan menaati. Digambarkan dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi saudara, orang di Israel itu kalau mau membangun rumah di atas batu, maka tanahnya itu digali dalam sampai ketemu batu. Nah ini kerja berat ini, harus kerja keras, rajin. Pantang menyerah, waduh belum keluar, terus belum ketemu batunya, terus tekun. Melewati proses sabar, belum berhasil hari ini, ya terus. Jangan berhenti. Berapa banyak sudah anak-anak muda hari-hari ini gagal ya, nggak diterima kerja, waduh udah putus asa. Loh, ditolak cinta, bunuh diri, waduh. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau ada kerja keras. Lewati proses sabar. Orang yang mendirikan rumah di atas batu, menggali, perlu tenaga, perlu waktu, uang, keluar lebih banyak, capek, keringat, nggak ada hasil. Mungkin sebelahnya bangun rumah di atas tanah, langsung jadi. Ini belum jadi, mungkin dihina. Ngapain lu susah-susah, mendingan kayak gua, cepet kaya, cepet sukses, beli gelar. Wah, hati-hati ya. Hari-hari ini banyak pendeta juga beli gelar loh. Ya, ada sekolah Alkitab juga menawarkan 6 bulan langsung sarjana. Jangan saudara ya, jangan, itu namanya abal-abal. Saudara nggak bisa membohongi diri sendiri. Saudara pasang gelar, tapi kalau saudara gelarnya itu beli, waduh. Nomor 1 sudah membohongi Tuhan, nomor 2 sudah membohongi diri sendiri. Saudara sekalian, Tuhan mau kita melewati proses. Orang yang membangun rumah di atas batu itu memikirkan jangka panjang dengan segala resikonya. Amin. Ya, nanti kita akan lihat bagian kedua. Sekarang kita melihat orang yang bijak membangun rumahnya di atas tanah, di atas batu ini sudah dijanjikan Tuhan apa? Orang yang mendengar dan melakukan. Yang pertama, Tuhan menjanjikan bahagia. Saya percaya setiap kita pasti mau bahagia. Amin. Amin. Tapi bahagia jangan pakai cara kita sendiri. Bahagia jangan seperti yang dunia tawarkan. Karena bahagia yang ditawarkan dunia itu bisa semu. Ujungnya adalah maut. Coba kita lihat sudah Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Alkitab ini sempurna. Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak ada kebenaran melebihi Alkitab. Amin, saudara. The truth that you know shall set you free. Kebenaran yang saudara tahu itu memerdekakan. Alkitab ini sendiri kalau saudara tidak baca, enggak bicara apa-apa. Sama seperti saudara punya iPhone. iPhone sekarang udah keluar yang tipe apa sih? Saya nggak ngikuti soalnya. Tipe berapa? 8? Udah, ya betul ya. Oh X. Oh, soalnya saya nggak pernah beli handphone sudah. Ya, selalu pemberian bapak juga ya. Saya nggak pernah. Beli nomor handphone juga nggak pernah ya. Jadi nggak maklum. Saudara bayangkan saya kalau dapat iPhone. Saya terus terang nggak pernah baca manualnya. Ya kebanyakan ibu-ibu begitu ya. Ya pokoknya asal pakai. Saya kalau nggak diberesin pasti nggak ganti handphone. Nanti bapak yang udah atur, nih udah langsung pakai. Saudara,
Lain dengan bapak pria, waduh dibaca manualnya. Ya ini fasilitasnya apa, sarananya apa, bisa apa ini iPhone ini. Wah, tabel, manual book, saya punya, dia punya. Tetapi saudara, karena bapak baca mempelajari, itu betul-betul berguna. Saya nggak belajari langsung pakai. Ya cuma bisa WhatsApp, Instagram, Facebook lah, Japri, oke. Gojek aja baru bisa kemarin. GoFood, gara-gara libur. Aduh mau makan males ini. Ayo Han gimana Han ajari. Baru bisa kemarin tuh saudara. Jadi saudara kalau sama Alkitab. Kalau saudara cuma punya, mungkin punya lebih dari satu. Ada bahasa Inggris, mungkin ada yang bisa punya bahasa Yunani, bahasa asli. Ada yang punya bahasa Ibrani. Wah, tapi kalau cuma jadi pajangan, taruh di buffet, tuh bagus tuh. Ya, saudara kadang-kadang buffetnya orang-orang kaya itu kan, wah kelihatan buku-buku yang tebel-tebel ya. Wah, kadang-kadang cuma covernya tok, coba dibuka bolong semua saudara ya. Cuma pajangan, isinya enggak tahu. The truth that you know. Kebenaran yang kamu tahu. Kamu baca, kamu tahu, kamu renungkan. Itulah yang akan memerdekakan kita. Itulah yang akan membebaskan kita. Firman Tuhan berkata barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Ini janji Tuhan loh. Jadi saudara bahagia itu gak usah dicari kemana-mana. Saudara pikir baru bisa pergi ke Paris bahagia. No. Paris, saya kemarin saudara pelayanan tanggal 7 saya pergi ke Bangkok. Ada pelayanan di Bangkok dari tanggal 8 sampai tanggal 10 ya. Ada gereja Indonesia di sana, ada orang-orang Indonesia menikah dengan orang Bangkok. Jadi saya dan Bapak khotbah bergantian, diterjemahkan sudah ada booth sendiri ya. Ada terjemahan bahasa Bangkok, ada terjemahan bahasa Inggris. Hari Seninnya kami pergi ke Koh Samui. Koh Samui ini satu pulau, dari Bangkok kurang lebih ke Koh Samui 1,5 jam naik pesawat. Pulau. Sudah selesai saya dapat masukan, saya pikir ya udahlah. Ini pasnya libur mau kemana ya udah pergi dah. Saudara ternyata ya model-model kayak Bali gitulah ya. Tapi yang istimewa memang makannya. Waduh ya seafoodnya banyak sekali. Nah hari ke berapa ya? Hari ketiga kami naik boat. Saudara yang punya boat saya gak sangka ganteng. Orang bule. Saya sempat ngobrol, kamu dari mana? Where you from? From France. Dari Prancis, dari Paris. Lo ngapain kamu ke Koh Samui? Not good in France. Ngomongnya gitu. Di Paris enggak bagus. Saya menjual semua bisnis saya. Saya pindah ke Koh Samui. Beli boat, sewakan boat. Jadi kalau saudara pikir bahwa orang bisa bahagia kalau di Paris. Hello? Ini orang Paris, bawa istri, bawa anak-anak, pindah saudara ke Koh Samui. Not good, crisis there. Saudara mau cari bahagia itu bukan tempat, amin. Saudara pikir, oh saya kalau kawin sama orang kaya bahagia. Belum tentu. Aduh kalau saya punya tas yang limited edition, saya pasti keren, bahagia. Ya mungkin bahagia paling sebulan 2 bulan. Habis itu bosan. Betul saudara? Bahagia yang ditawarkan dunia tidak mungkin abadi. Terus kurang. Tetapi saudara Tuhan menjanjikan bahagia, peaceful, damai yang di dalam. Yaitu bagi orang yang dikatakan mendengar dengan sungguh-sungguh. Tidak melupakan firman Tuhan. Dan melakukan. Amin. Ada bahagia. Janji yang kedua Tuhan menjanjikan kelimpahan. Di tengah kekeringan. Saudara sudah ingat cerita tentang Elia dan janda Sarfat. Saudara ketika memasuki kekeringan masa kesusahan, baik itu secara geografis, secara alami maupun secara ekonomi.
Saudara, orang percaya pun alami loh. Elia orang percaya hamba Tuhan. Tidak turun hujan 3,5 tahun. Dia alami kekeringan. Tetapi yang berbeda adalah Tuhan memelihara. Amin. Tuhan memelihara di tengah kekeringan. Elia dipelihara saudara melalui burung gagak. Memberi makan setiap pagi dan petang. Dikasih roti, dikasih lapis daging. Mirip burger ya. Wah, Tuhan kasih itu. Setelah itu Tuhan utus Elia pergi ke Sarfat, akan dipelihara oleh seorang janda. Elia pikir, wah mungkin janda kaya, tapi bukan, janda miskin. Nah disinilah sudah di tengah kekeringan, Tuhan memelihara Elia dan Tuhan juga memberkati janda Sarfat yang mau taat. Amin. Coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal 17-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, kepada janda Sarfat, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Amin. Saudara, the power of obedience itu luar biasa loh. Orang percaya alami kekeringan, susah ekonomi, banyak kesempatan sarana yang sepertinya ditutup. Tapi kalau saudara mendengar sungguh-sungguh dan taat, Tuhan bisa melimpahkan berkat di tengah kekeringan. Dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan juga menjanjikan mujizat bagi orang yang mendengar dan taat. Seorang panglima Raja Aman bernama Naaman kena sakit kusta. Pasti dia kaya, bisa pergi berobat kemana-mana, tapi gak ada yang bisa menyembuhkan. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah andalkan kekayaan, sudah kecewa. Ada banyak orang sakit, saudara bisa pergi kemana-mana, tapi dokter angkat tangan, mau apa? Saudara-saudara sekalian, dalam kisah ini bagaimana kemudian Naaman melalui informasi daripada bujang orang Israel. Itu ada di Samaria, seorang hamba Tuhan diberi karunia oleh Tuhan. Pergi aja ke sana. Ketemu dengan Elisa, dia pikir wah Elisa akan menyambutnya dengan rasa hormat. Tidak. Elisa berkata melalui bujangnya, suruh itu benamkan tubuh dirimu ke sungai Yordan 7 kali. Wah, marah ini Naaman awalnya. Saya lu panglima, saya lu orang kaya, orang berkuasa. Kamu kok gak hormat? Ya, dia masih sombong sekali. Saya lu gak mau membenamkan diri di sungai Yordan, itu kotor. Aku mau sungai yang lain. So kalau mau terima mujizat, jangan karepe dewek. Amin. Buang kesombongan. Saudara, Naaman hampir pulang udah gak mau. Untung pegawainya bilang, aduh Tuhan, dia lu perintahin yang gampang. Udahlah, benamkan dirimu di sungai Yordan. Dan ketika Naaman melakukan itu, sudah bisa baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 10 ayat 14. Ketika Naaman taat, the power of obedience, Naaman alami mujizat. Amin. Sudah di sini ada yang membutuhkan mujizat. Yang namanya mujizat itu dari tidak ada menjadi ada. Amin. Dari mati jadi bangkit, itu mujizat. Dari sakit berat jadi pulih, itu mujizat. Bukan masuk angin sembuh, oh bukan, itu bukan mujizat sudah. Ya itu cuma ya pertolongan Tuhan. Tapi mujizat itu mustahil. Amin. The power of obedience. Sekarang mari kita melihat saudara yang kedua. Setelah kita bijak menjalankan hidup. Yang kedua, berani menghadapi realita hidup. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup itu akan selamanya lurus, mulus.
panas terus atau sejuk terus. Tidak. Coba kita kembali melihat Matius pasal yang ke-7. Dikatakan di ayat 25, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saudara, hadapilah realita. Saya tidak mau menggembalakan jemaat tidak berani menghadapi realita. Ada hujan, ada angin, ada banjir, ada masalah dalam hidup. Tetapi yang paling penting adalah reaksi terhadap masalah. Amin, saudara. Lebih daripada masalah itu sendiri. Coba kalau saudara berdoa tiap hari jangan turun hujan. Kasihan petani dong. Betul saudara? Apa yang menurut kita ini bukan berkat. Kalau saudara lagi menikahkan anak, sudah di udara terbuka, pasti saudara doa mungkin puasa. Jangan hujan, jangan hujan, jangan hujan. Ya bolehlah. Tapi kalau tiap hari doa jangan hujan, waduh kasihan. Orang kalau pergi ke Israel, local guide-nya bilang, please orang Indonesia kalau ke sini jangan doa, jangan hujan. Kita lu tiap hari kalau nggak hujan, waduh celaka. Jadi saudara, yang menurut kita bukan berkat, mungkin menurut orang lain adalah berkat. Betul. Hujan bagi Pak Tani adalah berkat. Aduh kok angin sih, aku masuk angin loh. Tapi kalau kapal nggak ada angin, nggak jalan loh. Tuhan hentikan angin, ya kapal nggak jalan, kapal layar. Kasihan nelayan-nelayan, betul? Jadi kalau saudara berdoa, coba saudara itu timbang-timbang. Kalau anaknya ikut pertandingan, Tuhan saya minta anak saya juara 1. Loh, terus anak orang lain, ya ojo juara, anakku toh. Wah, egois. Ya, saya kadang-kadang juga kalau dengar kesaksian, saudara itu ruko semua kebakar, cuma ruko saya. Lu gimana dong? Ya, sepertinya egois banget. Hati-hati saudara, betul? Ketika ada hujan, ada angin, saudara bersyukur juga ada banjir. Kenapa? Sebab dengan adanya banjir, orang bisa memikirkan, oh ada air lebih, kita bikin bendungan ya, kita bikin waduk ya. Lalu bisa menjadi pembangkit tenaga listrik, betul? Jadi ketika kita alami masalah, alami bencana, percayalah bahwa di balik bencana, di balik masalah, di balik hal-hal yang kita tidak sukai, ada blessing. Ada berkat. Saya membaca sudah kisah seorang anak dari Belanda luar biasa. Namanya Chin Kolsteren. Umurnya baru 5 tahun. Kadang-kadang kita orang dewasa harus belajar bukan cuma dari orang dewasa. Kadang kita harus belajar dari anak kecil yang sangat polos. Sudah pada tahun 2016, baru 2 tahun yang lalu. Di usianya yang masih 5 tahun. Chin Kolsteren, coba fotonya bisa, nah ini. Chin Kolsteren orang Belanda ini, rasa tidak enak badan, mual, suhu 41 derajat. Nanti ya, nanti saya baru ceritain. Loh kok kukunya dikitekin, tunggu dulu. Saudara, suhunya sampai 41 derajat. Orang tuanya Chin, coba lihat kan orang tuanya Chin Kolsteren. Nah ini ya, jadi sudah orang tua yang terhormat. Bawa ke dokter dan di rumah sakit Chin Kolsteren divonis menderita kanker ganas di otak. Bayangkan. Saudara pikir kanker itu cuma untuk orang tua-tua yang gak jaga makan, enggak saudara. Ini coba, masalah itu tidak kenal usia, betul gak? Usia 5 tahun kena kanker ganas di otak. Kemo dilakukan untuk perpanjang usia. Dokter berkata cuma bisa panjangin usia 1 sampai 2 tahun. Orang tuanya sedih sekali. Tapi heran, Chin ini tetap ceria. Pada saat kemo yang pertama di rumah sakit, Chin Kolsteren anak usia 5 tahun ini tanya kepada dokter, apakah di dunia ini banyak orang yang menderita seperti dia? Dokternya jawab, iya banyak. Di seluruh dunia ada saja anak-anak kecil yang menderita kena kanker. Di negara miskin banyak
tapi mereka nggak bisa apa-apa. Cuma menunggu hari kematian mereka karena orang tuanya miskin. Ketika Chin ini mendengar apa yang disampaikan dokter. Saudara, waktu dia pulang dia bilang sama orang tuanya, "Papa, saya harus bekerja cari uang untuk membantu anak-anak yang sakit kanker otak." Wih, papanya tertawa, terharu, tapi tidak menggubris. Anak umur 5 tahun kerja cari uang. Kerja bagaimana? Besoknya Chin ke sekolah dan dia minta kitek mamanya itu. Bawa kitek, cat kuku mamanya. Di kelas setelah selesai pelajaran ada waktu istirahat. Dia mencari dana dengan ngiteki anak-anak 10 jarinya dengan harga 1 euro. Kurang lebih 15.000. Dan hasilnya dimasukkan ke kotak roti yang besar. Semua dananya akan disumbangkan untuk anak-anak yang tidak mampu yang menderita kanker otak. Wah, ternyata teman-temannya senang 10 jari 15.000 apalagi untuk dana misi. Ya oke lah, semuanya mau. Semua, saudara, singkat cerita usahanya mengumpulkan dana sangat populer. Sampai televisi Belanda, saudara, shoot. Sampai orang tuanya bikin rumah kaca, coba lihat ya, rumah kaca kecil. Dan Chin, nah ini melayani begitu banyak. Saudara, mendokumentasikannya, semua minta dikitek. Kalau 10 jari kebanyakan, minta 1 aja. Ada yang kasih 100 euro, ada yang kasih 1.000 euro. Selebriti, pejabat-pejabat, konglomerat, orang kaya datang antri minta dikitekin, bayar lagi ya, $1.000, $100. Dalam waktu 1 tahun. Dari tahun 2016 sampai Mei 2017 tidak sampai 1 tahun. Jumlah uang yang terkumpul sekitar 2.800.000 euro. Kalau saudara kerja dari mana ini? Anak umur 5 tahun. Kalau dirupiahkan jumlahnya 42 miliar. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 8 Juli 2017 di pagi hari, Chin Kolsteren meninggal dunia di rumahnya. Dan dia menyumbangkan 42 miliar untuk anak-anak miskin yang menderita kanker otak. What a fulfilled life. Satu kehidupan yang memberikan respon yang tepat terhadap realita hidup. Hidup tidak selalu manis seperti yang saudara dan saya inginkan. Tapi mari kita jangan menyalahkan masalah. Mari kita responi. Di tengah kelimpahan 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18 memerintahkan kita jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan mengandalkan uang, kekayaan. Tapi biarlah saudara kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kemurahan. Saudara Paulo pergi ke rumah sakit, ke Adijasa. Tahu orang yang meninggal enggak mampu. Saudara kasih lebih besar. Kalau yang meninggalnya keluarganya orang kaya, kasih biasa-biasa aja. Kita sering kali kebalik ya. Kaya, kasih. Ini, kebalik. Yang lebih membutuhkan. Tadi saya sebelum kesini saya ke Adijasa. Sedih sekali saudara. Beberapa bulan lalu kami menguburkan seorang guru minggu ceria. Stephen namanya. Mati kesetrum saudara. Aduh, masih muda sekali. Istrinya sedang hamil. Saya datang ke Adijasa beberapa bulan lalu. Sementara saya berada di Koh Samui. Saya dengar berita bahwa istrinya bernama Tessa. Setelah melahirkan anak pertamanya. Anaknya baru 10 hari. Dia kayak sesak nafas, kena virus. Meninggal dunia lagi. Sedih sekali. Saya sebelum saya sempatkan karena jam 9 udah mau dibawa sudah untuk dikuburkan. Saudara, masalah akan silih berganti. Ada hujan, ada angin, ada banjir. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bereaksi. Di tengah kelimpahan, jangan sombong, jangan takabur. Di tengah kesesakan, Yeremia 17 mengajari kita andalkan Tuhan. Taruhlah harapan pada Tuhan. Kita akan dibedakan dengan orang-orang yang lain, yang tidak bijaksana, yang hanya mendengar lalu melewatinya. Tuhan menjanjikan kita akan berbuah, tetap berbuah di tahun kering.
bagian paling terakhir. Tuhan akan membuat kita, saudara, orang-orang yang berjalan di dalam ketaatan. Bukan hanya bijak menjalankan hidup, berani hadapi realita hidup, tapi bertahan menghadapi badai hidup. Amin. Firman Tuhan berkata, orang bodoh yang mendirikan rumah di atas tanah, rumah kehidupan di masa sulit akan hancur lebur, alami banyak kerusakan. Penyesalan hanya menjadi satu bagian yang sia-sia, tidak berguna. Sementara orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, itulah orang yang mendengar dan menaatinya. Rumah kehidupannya tidak akan goyah. Seperti pujian tadi yang terakhir. Ku tak akan goyah selamanya. Kita akan kokoh. Ada hujan, angin, banjir datang. Kita tetap berdiri teguh. Saudara-saudara, biarlah kebenaran firman menguatkan kita untuk kita boleh walk in obedience bersama dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.